Sedikitnya 108 daerah aliran sungai atau das di tanah air. Kondisinya ditengarai amat memprihatinkan. Kerusakan rupa asli bumi di sepanjang aliran sungai akibat ulah manusia hanya salah satu faktor penyebab. Berikut adalah sejumlah daerah aliran sungai yang rawan dan berpotensi menimbulkan bencana. Jalan tol Jakarta-Merak dan arah sebaliknya terputus selama 12 jam antara Minggu dan Senin di pekan kedua Januari 2012. Antrean kendaraan yang macet mencapai belasan kilometer. Penyebabnya, bendungan Pamarayan di Kabupaten Serang jebol. Sungai Ciujung meluap dan merendam belasan ribu rumah di pinggiran sungai dan jalan tol di kilometer 57 hingga 58. Banjir menggenangi 34 kecamatan di 3 kabupaten, yakni Serang, Lebak, dan Pandeglang. 2 orang tewas diseret air bah. Sedikitnya 2.000 hektar lahan pertanian di Provinsi Banten rusak. Banjir memang surut beberapa hari kemudian, tapi dampaknya membekas dan menerbitkan kesedihan buat korban, khususnya mereka yang hidupnya bertopang pada sawah, seperti Adi. Kira-kira jam 3, jam 4 tuh langsung sampai jam 10. Udah, ya, ke bawah parit semua. Nggak ada jam kebagian. Kalau udah begini kan nancep, tapi terbusuk bawahnya. Nggak bakalan kena pangan, udah habis. Ading, sebagaimana korban banjir das Ciujung lainnya, mengharapkan bantuan pemerintah. Sungai Ciujung yang bermuara di Laut Jawa adalah soko guru kehidupan warga pesisir utara Banten, baik untuk irigasi lahan pertanian maupun pasokan air minum. Namun, das Ciujung tak pernah terawat. Balai Pengelola Das Ciujung mencatat lebih dari 65.000 hektar lahan di sekitar Ciujung dalam kondisi kritis. Di sepanjang 60 km jalur alirannya, minim pepohonan dan tanaman keras. Tak aneh jika musim hujan tiba, banjir besar dapat sekonyong-konyong menyergap. Pengalaman banjir besar di sekitar Banten sebenarnya pernah terjadi 11 tahun silam. Tapi tetap saja tak pernah menjadi pelajaran untuk berbenah. Kisah tentang das yang rawan juga lengket dengan Sungai Ciliwung. Selain tercemar limbah industri dan rumah tangga, Ciliwung bagaikan septic tank dan tong sampah raksasa. Survei menyebutkan, 1 dari 2 orang yang tinggal di bantaran Ciliwung, terutama di bagian tengah dan hilir, membuang sampah mereka ke sungai. Jadi kalau sumber pencemaran sendiri sebetulnya dominasinya adalah dari limbah-limbah domestik atau rumah tangga gitu, baik itu yang berupa sampah ya, jadi solid waste, maupun yang berupa air limbah, jadi dari kegiatan MCK kita. Menurut Kementerian Negara Lingkungan Hidup, limbah rumah tangga yang mencemari Sungai Ciliwung lebih dari 330.000 ton per tahun. Di pintu air Manggarai, sampah menumpuk hingga 90 meter kubik per hari. Persoalan das Ciliwung juga berakar dari bagian hulunya. Pertumbuhan villa-villa mewah di puncak yang tak bisa ditekan misalnya, membuat daerah resapan air makin berkurang. Karena sistem kerja sungai terganggu, setiap kali curah hujan tinggi di Bogor, Puncak, Cianjur, dan Jakarta, Sungai Ciliwung meluap. Puncaknya 10 tahun silam, 2/3 wilayah Jakarta diterjang banjir. 21 orang tewas akibat air bah. Kejadian serupa berulang 5 tahun lalu. Bahkan di beberapa titik ketinggian air mencapai 5 meter. Banjir 5 tahunan kemudian menjadi hantu bagi warga Jakarta. Ciliwung adalah satu di antara belasan sungai yang mengalir dari kawasan Gunung Pangrango, sekitar Puncak, Bogor, Jawa Barat. Sungai sepanjang hampir 120 km tadi membelah ibu kota, lalu berujung di Teluk Jakarta. Pentingnya Ciliwung tampak dari 15 situs purbakala di sepanjang alirannya,
dari Bogor hingga Jakarta. Ke-15 situs menunjukkan fungsi Ciliwung, baik sebagai penyedia air minum, irigasi, maupun jalur transportasi menuju pelabuhan Sunda Kalapa. Di Tatar Sunda, peran Sungai Citarum amat penting. Di tepiannya 16 abad lampau berdiri Kerajaan Tarumanegara, kerajaan Hindu tertua di Jawa Barat. Citarum menyuplai bahan baku air minum buat penduduk, juga sumber irigasi sawah pertanian. Namun, sejak industrialisasi merebak pada dekade 1970-an dan rusaknya hutan di sepanjang alirannya, bahaya banjir dan longsor mengintai setiap saat. Di akhir Desember 2011, Ibu Anah kembali harus mengungsi. Rumahnya di Cienteng, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, dilumat banjir akibat meluapnya Sungai Citarum. Permukaan air nyaris mencapai atap rumahnya. Mau ngungsi? Mengungsi. Ya, ada 2 meter lebih. 2 meter lebih. Iya. Ini mengungsi sendiri apa keluarga, Bu? Banyak. Setiap musim hujan tiba, warga Bale Endah dan tepian Das Citarum selalu cemas. Karena meluapnya air Citarum kan. Ya, karena kesatunya itu pengerukannya belum selesai, pengerukan Sungai Citarum nggak ada pengerukan. Dangkal mungkin ya? Ya, dangkal. Sejak 2004, banjir kian akrab menerjang Bandung Selatan. Bale Endah, salah satu daerah langganan banjir selain Dayakolot, Cikapundung, dan Ranca Ekek. Yang paling parah terjadi pada Februari 2010 saat Bandung Selatan berubah menjadi kolam raksasa. Cakungan Bandung seluas 7.800 hektar terbenam. Puluhan ribu rumah warga bersama lebih dari 750 hektar lahan pertanian tenggelam. Puso alias gagal panen mencuatkan kerugian hingga 2,7 miliar rupiah. Tak hanya di sektor pertanian, 600-an pabrik tekstil di Bandung Selatan pun merugi hingga 200 miliar rupiah. Rutinnya banjir di Bandung Selatan diduga karena merosotnya kualitas daerah aliran Sungai Citarum. Akar perkaranya pun sudah amat kompleks. Mulai dari degradasi lahan di hulu, erosi, pencemaran, pendangkalan sungai, hingga penyalahgunaan tata guna lahan. Keruwetan masalah ditambah lagi dengan laju pertumbuhan penduduk yang merangsek di pinggiran aliran Citarum yang panjangnya hampir 270 km. Kini ditaksir lebih dari 15 juta penduduk Jawa Barat tinggal di pinggir Das Citarum. Citarum sendiri sebenarnya sudah tak sehat. Airnya tercemar limbah cair industri, kotoran ternak, dan sampah plastik. Tingkat pencemarannya bahkan sudah melewati ambang yang bisa ditoleransi. Kotornya Das Citarum bahkan tersiar hingga ke mancanegara. The Sun, media berpengaruh di Inggris, 2 tahun silam secara sinis menyebut Citarum sebagai the dirtiest river, alias sungai paling kotor. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bukannya tak tahu keadaan Das Citarum. Namun begitu, upaya merevitalisasi das yang melalui 6 kabupaten dan kota tak mudah. Perlu waktu hingga 15 tahun. Biayanya pun tak murah, mencapai 35 triliun rupiah. Ya tentu ketika di hulunya gundul ya mulai ada tahapan-tahapan yang terukur untuk segera menghijaukan kembali dari peternakan ataupun dari rumah tangga ataupun dari industri. Ya perlu ada langkah-langkah supaya kemudian tidak terjadi pencemaran terhadap Sungai Citarum yang kita cintai ini. Masyarakat tidak lagi membuang limbah kotoran sapinya itu ke Sungai Citarum, tapi dikelola untuk hal yang bermanfaat baik biogas maupun kompos. Citarum berasal dari kata cai yang berarti air dan tarum
tanaman perdu memanjat yang bisa berfungsi sebagai penahan erosi. Das Citarum berhulu di Gunung Wayang, Bandung Selatan, dan bermuara di Pantai Muara Gembong, Bekasi. Perannya amat vital. Das Citarum memasok air untuk 3 pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, yakni Jatiluhur, Saguling, dan Cirata. Setrum yang dihasilkan memenuhi kebutuhan listrik separuh penduduk di Pulau Jawa dan Bali. Citarum mengairi sekitar 420.000 hektar sawah di Bandung, Bandung Barat, Cianjur, Purwakarta, Karawang, Subang, dan Indramayu. Sementara 80% warga Jakarta bergantung pada pasokan air minum dari Citarum. Pentingnya nilai ekonomi dan strategi Das Citarum sepatutnya menjadi alasan kuat untuk gerakan perbaikan Citarum, baik oleh pemerintah maupun siapa saja, sesegera mungkin. Musim kemarau. Lagu keroncong Bengawan Solo yang diciptakan almarhum Gesang 72 tahun lampau seperti merangkum kondisi sungai yang melintasi Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di musim kemarau, Bengawan Solo kering, tapi di musim hujan, airnya meluber dan merepotkan warga di pinggirannya setiap tahun. Surakarta menjadi tuan rumah tiap kali Bengawan Solo meluap. Awal Januari 2012, 684 rumah di 11 kelurahan di Kecamatan Jebres, Solo, terendam. Lalu, seperti kata Gesang, air mengalir sampai jauh, hingga ke bagian tengah dan hilir daerah aliran Bengawan Solo. Di Bojonegoro, 5 kecamatan terendam. Areal sawah lebih dari 2.000 hektar tersapu. Begitu pula dengan ratusan hektar sawah di 4 desa di Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Jalan penghubung desa Ngadipuro dan Patihan sempat terputus. 5 tahun sebelumnya, Bengawan Solo melumpuhkan 4 kabupaten, Solo, Bojonegoro, Ngawi, dan Gresik, terendam. Begitu mudahnya, Bengawan Solo meluap. Diduga karena lagi-lagi kerusakan vegetasi di Das Bengawan Solo dari hulu hingga hilir. Aliran Bengawan Solo termasuk terpanjang, hampir 550 km, melintasi 2 provinsi serta 12 kabupaten dan kota. Hulunya di Wonogiri, Jawa Tengah, dan muaranya di Gresik, Jawa Timur, pesisir pantai utara Jawa. Di masa silam, Bengawan Solo adalah urat nadi transportasi dan perekonomian bangsa Jawa. Kini, 7 jutaan jiwa hidup di wilayah alirannya yang meliputi kawasan pertanian, pemukiman, dan industri. Idealnya, hulu hingga hilir sungai ditopang tanaman keras, agar mampu menyerap limpahan air di musim hujan, serta memasok air di saat kemarau. Tapi kini, Bengawan Solo tergerus erosi. Di hulu, hutan menggundul, lumpurnya mendangkalkan bendungan, seperti di Gajah Mungkur, Wonogiri. Di tengah dan hilir Bengawan Solo, sampah menumpuk dan menyumbat aliran sungai. Akibatnya, banjir menjadi konsekuensi logis. Pemerintah telah menerbitkan undang-undang tentang kawasan lindung hulu sungai dan penanaman pohon di areal kanan kiri sungai. Tapi, aturan tadi diabaikan. Faktor biaya yang ditaksir mencapai triliunan rupiah disorongkan sebagai alasan tak terlaksananya perbaikan Das Bengawan Solo. Biaya sedemikian banyak diperlukan tak hanya karena waktu pelaksanaannya diperkirakan sampai 15 tahun, tapi juga penduduk yang menghuni tepian sepanjang 500 km harus dipindahkan. Apapun alasannya, mesti ada langkah perbaikan Das Bengawan Solo yang harus segera diambil. Karena jika dibiarkan, bencana yang ditimbulkan bisa jauh lebih besar ketimbang yang terjadi di setiap tahun sebelumnya. Daerah aliran Sungai Bahorok di kawasan wisata Bukit Lawang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, termasuk magnet bagi wisatawan. Namun, bencana pada 2 November 2003 menyisakan kenangan kelam
Bagi warga yang tinggal di sekitar das seluas hampir 24.000 hektar, memanjang dari lembah Bukit Lawang hingga pegunungan Leuser di perbatasan Sumatera Utara dan Aceh Tenggara. Saat kejadian sekitar pukul 9:30 malam, sebagian warga baru terlelap. Tiba-tiba bunyi gemuruh menggeram. Tak sampai setengah jam, luapan air sungai Bahorok yang membawa material lumpur serta ribuan kubik kayu yang tingginya 6 meteran meluluh lantakkan kawasan wisata dan rumah penduduk yang berada di tepi sungai. Lebih dari 400 bangunan rata dengan tanah. 90 orang tewas, termasuk 6 warga asing asal Swiss, Jerman, Austria, Belanda, dan Singapura. Sementara 150-an orang dilaporkan hilang. Bencana di Sungai Bahorok kemudian dianggap sebagai jawaban terhadap rakusnya para penebang liar. Rusaknya 22% lahan di area Taman Nasional Gunung Leuser membuat bencana hanya tinggal menunggu waktu. Herannya Kementerian Kehutanan menampiknya. Hulu das Bahorok yang curam dengan kemiringan 60 derajat ditambah guyuran hujan di atas rata-rata lebih dari 100 mm saat kejadian membuat bendungan alami di daerah aliran sungai yang terbentuk dari pepohonan dan bebatuan tak kuat menahan beban air. Pemerintah pun bersikukuh menyebut bencana di Sungai Bahorok murni faktor alam. Semua seolah menyampingkan Bahorok seperti rupa asli bumi lainnya tak mudah murka jika tak tiap hari disiksa. Potensi bencana banjir juga membayangi penduduk daerah aliran Sungai Musi. Airnya yang tidak bening lagi adalah pertanda mendangkalnya Musi dan anak-anak sungainya. Musi panjangnya 720 km dan 8 anak sungai. Sejak abad ke-7 hingga 6 abad sesudahnya, Musi menjadi urat nadi ekonomi Sriwijaya, kerajaan maritim paling gemilang di Asia Tenggara. Di ujung abad ke-20, peran Musi sebagai jalur pelayaran sungai melemah. Jalan beraspal sudah merambah pelosok Sumatera Selatan. Peran baru Musi adalah sebagai pemasok air untuk pembangkit listrik di Ujanmas, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Sejak 6 tahun silam, PLTA tadi memasok listrik di Bengkulu dan Sumatera bagian selatan hingga 210 MW. Lebih dari kapasitas PLTA Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat. Kerusakan lingkungan di sepanjang das Musi dan 8 anak sungainya tak pelak membuat daya tampung Musi tak seperti sedia kala. Hampir di setiap musim hujan, permukiman warga di sekitar Sungai Musi tersapu banjir luapannya. Kini, sudah waktunya menata lagi daerah aliran sungai. Sebab, selain merupakan media untuk menengok kembali jejak-jejak pusat peradaban kerajaan besar di Nusantara, sungai menyimpan potensi bahaya.